教えてよ、教えてよ、その仕組み。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Qaimatul Husnah dengan NIM T 2019-4070, kelas D2, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Saya akan menjelaskan tentang hubungan dan perbedaan ilmu, filsafat, dan agama. Selanjutnya yaitu perbedaan ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu, filsafat, dan agama adalah suatu hubungan gerakan sesama manusia. Terkait ketiganya tidak dapat berkembang terjadi antara tiga hal tersebut dan tenaga awal yang berada di dalam diri manusia. Tiga alat dan tenaga utama manusia adalah rasa, akal pikir, dan keyakinan, sehingga dapat dengan mudahnya dipahami oleh manusia dan bisa mencapai kebahagiaan dalam dirinya. Semakin banyak manusia mengetahui, semakin banyak pula pertanyaan yang timbul dalam dirinya. Manusia menginginkan sesuatu tentang asal dan tujuan hidup, tentang diri pribadi masing-masing, tentang nasib dan kebebasannya, dan hal lainnya. Harus bisa menghasilkan pengetahuan dan wawasan yang sangat luas, yang berdasarkan sistematis dan dapat dibagi dengan banyaknya jenis ilmu pengetahuan. Ilmu dan filsafat mampu bergerak dan berkembang dengan adanya akal pikir manusia. Dan agama mampu bergerak dan berkembang dengan adanya kepercayaan. Tetapi, tiga alat dan tenaga utama tersebut tidak bisa terhubung dengan ilmu filsafat dan agama apabila tidak didorong dan dioperasikan oleh keinginan manusia yang merupakan tenaga tersendiri yang terdapat dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu relasi antara filsafat, ilmu, dan agama. Ilmu pengetahuan dan wawasan pada dasarnya sangat membantu manusia untuk mengorientasikan diri terhadap dunia dan menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Berbeda dengan binatang, manusia tidak bisa membiarkan pola tingkah laku mengatur perilakunya. Untuk mencegah masalah-masalah, manusia membutuhkan kesadaran dalam memahami lingkungannya. Ilmu pengetahuan bisa dengan mudah membantu manusia agar mensistemasikan apa yang diketahui atau dipahami agar lebih mudah dipahami oleh manusia dan mengorganisasikan proses pencariannya. Pada abad modern ini, ilmu pengetahuan telah merasuki setiap sudut pandang kehidupan manusia. Dan masalah ini sangat membantu ilmu pengetahuan dan wawasan banyak yang membantu manusia agar bisa mengetahui berbagai masalah kehidupannya. Prasetyo memiliki artikel yang berjudul Anarkisme dalam Ilmu Pengetahuan, menceritakan bahwa terdapat dua alasan mengapa ilmu pengetahuan begitu unggul dan terpandang. Pertama, karena ilmu pengetahuan mempunyai aturan yang benar-benar memiliki fungsi untuk mencapai hasilnya. Yang kedua, dikarenakan hasil yang sangat baik untuk diajukan sebagai bukti keunggulan ilmu pengetahuan. Terdapat dua alasan diungkapkan Prasetyo, yaitu dengan jelas, tegas, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki suatu peranan yang cukup penting di dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, ada juga tokoh yang tidak bisa terhadap ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh yang cukup terpandang dalam hal ini adalah Paul Carli Feyerabend. Sikap dan inti dari pengertian ilmu pengetahuan ini sangat membantu kehidupan manusia. Dan tidak terdapat ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi anti terhadap kekuasaan ilmu pengetahuan yang sangat seringkali melebihi maksud utamanya. Feyerabend memberikan penegasan kepada manusia agar ilmu-ilmu pengetahuan tidak mengungguli bidang-bidang dan bentuk pengetahuan lain. Menurutnya, ilmu pengetahuan menjadi sangat unggul karena sebab adanya propaganda dari ilmuwan yang ada dan adanya tolak ukur sifat yang diberi wewenang untuk memutuskannya. Sekalipun ada di berbagai pertentangan adanya keunggulan ilmu pengetahuan, tidak dapat disangkal bahwa ilmu pengetahuan untuk memberikan pengaruh
besar terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas adanya peranan ilmu pengetahuan dalam membantu mengatasi masalah kehidupannya. Walaupun terkadang ilmu pengetahuan bisa menciptakan masalah baru. Pada kenyataan, peran ilmu pengetahuan sangat membantu untuk mengatasi masalah kehidupannya. Seperti yang telah dibicarakan pada bagian pendahuluan, keterbatasan terletak pada cara kerja ilmu pengetahuan yang mempunyai tujuan utama atau bidang tertentu, karena ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab pertanyaan tentang keseluruhan kehidupan manusia. Untuk mengatasi pengetahuan sangat membutuhkan filsafat. Dalam hal ini, filsafat menjadi hal yang sangat penting. Verhaeghe dan R. Haryono Imam dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu Pengetahuan telah atas cara kerja ilmu menjelaskan dua penilaian filsafat atas kebenaran ilmu pengetahuan. Pertama, filsafat beranggapan mengenai tepat dan benar dalam ilmu. Apa yang dianggap tepat dalam ilmu berpeluang pada ilmu itu sendiri. Dalam filsafat tidak diperbolehkan ikut campur dalam bidang ilmu itu mengenai pikiran yang sangat benar. Ilmu pengetahuan tidak dapat menjawabnya karena masalah tersebut tidak termasuk bidang ilmu mereka. Hal-hal yang dapat berhubungan dengan ada tidaknya kebenaran tentang apa itu yang dibahas dan dijelaskan oleh filsafat. Kedua, filsafat memberikan penilaian tentang sumbangan ilmu pengetahuan pada perkembangan dan pengetahuan manusia agar mencapai kebenaran. Dari dua penilaian filsafat atas kebenaran ilmu-ilmu di atas dapat dilihat bahwa ilmu pengetahuan tidak langsung tercampur dalam usaha manusia menuju kebenaran. Usaha ilmu pengetahuan itu merupakan suatu sumbangan agar pengetahuan dapat semakin mendekati kebenaran. Filsafat langsung berperan dalam usaha manusia untuk mencari kebenaran. Temuan yang ada dan adanya tolak ukur sifat yang diberi wewenang untuk memutuskannya. Sekalipun ada di berbagai pertentangan adanya keunggulan ilmu pengetahuan. Tidak dapat disangkal bahwa ilmu pengetahuan untuk memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas adanya peranan ilmu pengetahuan dalam membantu mengatasi masalah kehidupannya. Walaupun terkadang ilmu pengetahuan bisa menciptakan masalah baru. Pada kenyataan, peran ilmu pengetahuan sangat membantu untuk mengatasi masalah kehidupannya. Seperti yang telah dibicarakan pada bagian pendahuluan, keterbatasan terletak pada cara kerja ilmu pengetahuan yang mempunyai tujuan utama atau bidang tertentu, karena ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab pertanyaan tentang keseluruhan kehidupan manusia. Untuk mengatasi pengetahuan sangat membutuhkan filsafat. Dalam hal ini, filsafat menjadi hal yang sangat penting. Verhaeghe dan R. Haryono Imam dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu Pengetahuan telah atas cara kerja ilmu menjelaskan dua penilaian filsafat atas kebenaran ilmu pengetahuan. Pertama, filsafat beranggapan mengenai tepat dan benar dalam ilmu. Apa yang dianggap tepat dalam ilmu berpeluang pada ilmu itu sendiri. Dalam filsafat tidak diperbolehkan ikut campur dalam bidang ilmu itu mengenai pikiran yang sangat benar. Ilmu pengetahuan tidak dapat menjawabnya karena masalah tersebut tidak termasuk bidang ilmu mereka. Hal-hal yang dapat berhubungan dengan ada tidaknya kebenaran tentang apa itu yang dibahas dan dijelaskan oleh filsafat. Kedua, filsafat memberikan penilaian tentang sumbangan ilmu pengetahuan pada perkembangan dan pengetahuan manusia agar mencapai kebenaran. Dari dua penilaian filsafat atas kebenaran ilmu-ilmu di atas dapat dilihat bahwa ilmu pengetahuan tidak langsung tercampur dalam usaha manusia menuju kebenaran. Usaha ilmu pengetahuan itu merupakan suatu sumbangan agar pengetahuan dapat semakin mendekati kebenaran. Filsafat langsung berperan dalam usaha manusia untuk mencari kebenaran.
Sementara itu, ada suatu kebiasaan akal pikir terbatas, sehingga ilmu filsafat hanya bisa berdasarkan pada akal pikir semata-mata hanya untuk dianggap dan dipandang sanggup memberi kepuasan bagi manusia, terutama saat dalam pemahamannya terhadap ilmu gaib. Meskipun agama cuma memiliki cara untuk definisi beraneka ragam, terdapat ciri-ciri tersebut merupakan titik-titik suatu persamaan dengan agama-agama. Titik persamaan itu adalah kebaktian dan kehormatan terhadap manusia, dan pemisah antara yang sakral dan bersangkutan. Suatu kepercayaan mengenai jiwa manusia, kepercayaan terhadap Tuhan dan keselamatan agar terhindar dari adanya kelalaian terhadap Tuhan. Agama ialah sesuatu yang bermula dari Tuhan. Bisa dengan ajaran yang mengenai ketentuan, kepercayaan, kepasrahan, dan pengalaman yang diberikan kepada makhluknya demi keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ilmu filsafat dan agama memiliki sisi persamaan dan perbedaan, yaitu yang pertama, mencari rumusan yang sebaik-baiknya untuk menyelidiki dengan lengkap sampai ke dasar-dasarnya. Yang kedua, memberikan pengertian ilmu mengenai hubungan atau koheren ada di antara kejadian yang kita alami dan terus mencoba menunjukkan sebab akibatnya. Terus yang ketiga, mempunyai suatu sintesis berfungsi untuk menjelaskan suatu pandangan. Yang keempat, memiliki banyak cara dan perangkat. Yang kelima, menjelaskan tentang kenyataan hidup yang timbul dari hasrat manusia, pengetahuan yang telah mendasar dan luas. Yang selanjutnya yaitu relasi manusia dengan Tuhan. Perubahan suatu kepercayaan pada Augustinus memperoleh perubahan yang menyebar dalam pandangan intelektualnya. Alih manusia dan kemampuannya diambil kedaulatan Tuhan. Ketaatan tidak penting dalam sistemnya. Yang terpenting adalah cinta kepada Tuhan. Terkisah dengan Tuhan dan tidak ada kenyataan. Demikian ungkapan tersebut tidak sulit untuk dipahami bila kita mengira bahwa hakikat hanya milik Tuhan. Hanya Tuhan yang memilikinya. Mudah dipahami, kita bisa berpendapat bahwa hakikat yang sebenarnya adalah awal Tuhan yang merupakan sebab awal. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Plato, memiliki pendapat berbeda dengan Plato. Bagi Plato, ide-ide hanya satu itu, tetapi realitas yang sesungguhnya. Ajaran Augustinus bisa dikatakan sebagai pusat pada dua, Tuhan dan manusia. Akan tetapi, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran Augustinus berpusat pada Tuhan. Kesimpulan yang terakhir diambil karena ia mengatakan bahwa hanya ingin mengenal Tuhan dan Roh. Tidak lebih dari itu. Ia yakin pemikiran dapat mengenal kebenaran dan ia menolak skeptisisme yang mengatakan bahwa pengertian mengenai kepastian yang mengandung kesungguhan. Apabila orang menganggap suatu doktrin adalah kemungkinan, ia mengira bahwa doktrin itu adalah kebenaran. Bila ragu bahwa ia hidup, tentu ia benar-benar hidup. Ini dibuktikannya dalam Ungkapan itu dimulai dari keraguan tentang keadaan dirinya, seperti metode Descartes. Akan tetapi, di dalam keraguan itu, ia merasa bahwa ia bersalah. Dari sini ia menemukan kesungguhan dalam dirinya. Yang tadinya diragukan, setelah meyakini bahwa ia mampu mengenal Tuhan, maka ia mulai mempelajari Tuhan. Bagaimana kita dapat mengetahui tentang Tuhan? Demikian ia bertanya. Menurut Augustinus, kita dalam mencari kebenaran, keindahan, kebaikan, sebaiknya dibimbing oleh adanya suatu konsep pada kebenaran. Ada pula keindahan dan kebaikan yang absolut. Ringkasan dan kerelatifannya menunjukkan bahwa tersebut mempunyai ukuran mutlak. Norma yang absolut dan mutlak ini menjadi satu dengan eksistensi Tuhan. Maksud argumen tersebut adalah mengetahui bahwa banyak suatu kebenaran tentang benar, banyak pula kebenaran tentang indah,
dan banyak kebenaran tentang baik. Menghadapi manusia harus ada kebenaran yang terbatas serta abadi. Itulah Tuhan. Maksud argumen tersebut adalah mengetahui bahwa banyak suatu kebenaran tentang benar, banyak pula kebenaran tentang indah, dan banyak kebenaran yang menjelaskan tentang kebaikan. Menghadapi manusia harus ada kebenaran yang terbatas serta abadi. Itulah Tuhan. Jadi, ada semacam kesulitan dalam mempelajari suatu kebutuhan yang ada di dalam diri manusia. Kebutuhan pada ukuran absolut itu yang paling tinggi tatkala ia dihadapkan pada kenekaan masalah. Coba perhatikan pengandaian berikut ini. Kita pergi ke pasar, ingin membeli daging. Kita dihadapkan pada banyak sekali macam-macam daging. Di situ sangat terasa atau memerlukan ukuran mengenai daging yang baik. Kesimpulan argumen ini ialah kerelatifan mendesakkan adanya kemutlakan, keanekaan mendesakkan adanya keesaan yang pasti. Dan menurut Augustinus, keesaan itu adalah Tuhan. Jadi, Tuhan itu ditemukan dengan rasa, bukan dengan proses pemikiran. Ia juga mencoba membuat argumen yang lain tentang adanya Tuhan. Ia mengambil susunan alam semesta. Alam semesta ini, menurut pendapatnya, memerlukan pencipta. Cobalah kata tanya hati Anda, siapa pencipta alam ini? Hati Anda akan menjawab bahwa fisik alam yang tidak teratur ini tidak berketuhanan, memerlukan pencipta dan pengatur. Yang dimaksud tidak berketuhanan maksudnya tidak tahu tentang asal mulanya, keadaan sekarang dan riwayat alam selanjutnya. Keadaan seperti ini, Augustinus memerlukan pencipta dan pengatur. Ia setuju dengan Plotinus mengatakan bahwa Tuhan itu segala jenis. Sifat Tuhan ialah kekal, bijaksana, maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, maha sempurna, dan tidak bisa diubah. Tuhan itu kuno tetapi selalu baru. Tuhan adalah kebenaran yang abadi. Augustinus tidak percaya pada dualisme fisik. Konsekuensinya ialah ia harus berpendapat bahwa kejahatan itu tidaklah positif. Kejahatan itu sekedar menunjukkan jarak dari ada yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan kecuali Esa yang mempunyai sifat kesempurnaan. Augustinus menolak teori kemungkinan kita, katanya, tidak pernah dituntun oleh ukuran relatif terhadap teori kemungkinan dan skeptisisme. Inilah argumennya, saya tahu bahwa saya mencintai. Bagaimana jika Anda bersalah? Saya bersalah, jadi saya ada. Kesalahan saya membuktikan adanya saya. Jika saya tahu bahwa tidak bersalah, saya pun tahu bahwa saya ada. Saya mengakui, baik saya bersalah maupun tidak bersalah, kedua-duanya tidaklah palsu. Bila keduanya palsu, berarti saya mengakui objek yang palsu. Jadi, saya mencintai objek yang tidak ada karena saya benar-benar atau tidak bersalah mencintai objek yang benar ada, yaitu saya. Tidak ada orang yang tidak menginginkan hidupnya bahagia. Semua orang ingin bahagia. Di dalam alasan Augustinus sebenarnya tidak mengandalkan pikiran atau pengetahuan. Ia mengandalkan kesadaran dan perasaan. Keadaan bersalah atau tidak bersalah, ia menyadari bahwa saya ada. Kesadaran mencintai diri telah membawa kepada perasaan bahwa saya ada, dan ia menggunakan